the motion as actor, also as producer dan pemain. Di Pernah sini nggak kepikiran kayak ada benturan gitu pas lagi syuting itu ada duit? jadi emang harus disiplin banget. Untungnya aku masih berani ngambil 2 peran karena di sini aku peran utama dan beban lebih berat dalam acting tuh dipikul oleh 2 aktor saya ini. Jadi Soalnya dia juga. sisanya saya tidur actingnya, jadi enak, nggak banyak beban. Karena nanti pada saat aku udah sebagai AI di sini banyak actingnya itu acting suara, jadi itu direkord di rekaman. Aku banyak menggunakan konsep aku fokus aku menjalankan tugas-tugas sebagai produser. Jadi biasanya aku kalau 2 peran kayak gini nggak berani ngambil peran utama, belum berani karena aku tahu sebagai aktor banyak PR juga yang harus siapin. Takutnya kalau terlalu banyak fokus yang lain nggak mengganggu PR-nya. Tapi sibuk banget pokoknya. Kalau kita break, dia tetap kerja balik Jakarta, ketemu sama banyak investor, produser, sibuk banget, gila. Makanya mereka lah yang menjalankan tugas penuh sebagai aktor Dia juga. di lokasi syuting. Mas Ringo Yes. sebagai ayah kan di sini berperan sebagai ayah yang kesulitan berkomunikasi dengan anaknya. Apa setelah syuting ini ada hal-hal yang bisa dipelajari nggak dari peran ini ke kehidupan Mas Ringo pribadi? Atau ada nggak dari kehidupan pribadi Mas Ringo yang dipakai buat peran dalam film ini? Oh iya, Bantu. ada sekali kayak gue berkaca, kan bentuk kehangatan tuh selalu beda-beda ya, nggak selamanya kayak di film. Termasuk beda sekali gue dengan anak, gue ke bokap tuh beda banget gitu. Nah, kayak ngomong sayang aja tuh lebih gampang mengekspresikan itu ke anak gue ya sekarang, karena generasinya beda sama ya bentukannya juga beda. Nah, kalau generasi ayah, asal kita baik-baik aja tuh kayaknya cuma makan bareng, kamu mau makan apa itu udah satu bentuk yang luar biasa. Bahasa cintanya tuh ada lagi gitu loh. Nah, jadi di film ini tuh sebagai pengingat, bukan berarti selamanya gue akan baik-baik saja dengan anak gue. Bisa juga terjadi gue punya kecanggungan yang sama, nanti anak gue ketika remaja dia nemuin apa, gue nggak tahu harus ngomong gimana kalau misalnya anak gue cowok ini nggak lama lagi menemukan pornografi, misalnya dari mana. Nah, gue harus siap jadi orang tua yang mau diskusi, anak gue nyaman untuk ngomongin itu ke gue. Jadi kalau misalnya pelajaran buat gue pribadi, film ini penting banget. Ringo, kemudian color paletnya hijau itu sejak awal atau diskusi di dalam dengan sutradara atau memang dari skenario? Betul, kayaknya jadi memang color palette itu banyak menggunakan warna hijau karena itu ternyata keputusan dari DOP dengan Bang Anto Sinatra sebagai production designer. Jadi memang mereka sudah menentukan kalau ada ibu di sebuah film, dia pengen ada banyak warna hijau karena ternyata analoginya adalah ibu itu yang paling dekat sama alam. Jadi dia mewakili unsur kedekatan dengan alam di dalam film ini. Karena dalam film ini kita tuh membicarakan tentang kedekatan manusia pada 2 hal yang berbeda, kedekatan manusia dengan alam dan kedekatan manusia dengan teknologi. Dan itu yang dengan teknologi itu diwakili oleh karakter Cimot dan kedekatan manusia dengan alam diwakili oleh buat kalian sendiri menggunakan AI nggak sih atau maksudnya buat keseharian-sehariannya? Kebetulan saya menggunakan AI, terutama ibu-ibu ini banyak banget minta contekan resep dengan AI itu bisa gampang banget. Misalnya saya lagi mau masak garang asam, nah daripada nyari lebih cepet nanya aja, ini bisa keluarin resep paling mudah untuk bikin garang asam di rumah tanpa santan, langsung dia keluar beberapa resep, jadi itu bisa langsung mendampingi saya proses masak itu sih segampang itu. Kalau Ringo sama Ali? Kalau gue karena suka motret, kadang-kadang kalau misalnya masuk kayak ke Photoshop gitu ada pilihan untuk dibantu AI tentang background yang bisa kita rubah, atau ada beberapa objek yang pengen kita pindahin jauh lebih simple dengan hasil yang sangat mulus. Sementara masih itu yang lain masih gue pelajarin, masih sekedar bercandaan. Gara-gara, tapi ya itu efeknya jadi nggak gampang percaya sama video yang beredaran ini beneran atau enggak gitu loh. Setelah, lu selalu bilang, adalah setelah ngeliat buaya di CCTV masuk ke karangan rumah orang, tiba-tiba CCTV-nya gini buayanya. Kan gue kayak, AI lagi gue udah percaya gitu. Jadinya lagi mulai mencoba mempelajari bagaimana sikap gue terhadap AI. Gue nggak terlalu sering sih pakai AI, tapi mungkin untuk research biasanya, karena kalau di Google tuh biasanya dia nggak jawab pertanyaan kita, dia malah ngasih kita link buat kita nyari research sendiri.
ini, tapi kalau pakai AI itu dia udah ringkasin semuanya, jadi kita lebih gampang untuk nemuin target yang kita mau. Jadi udah Di summary lagi sama AI-nya, mungkin aku pakai juga. Ya, jadi kita pakailah semuanya gitu walaupun mulai mempelajari. Yes. Ya, Mas Ringo, ini kan beberapa kali memerankan sosok ayah. Kalau aja dan ini sama setengahnya manggil Anda. Ya, mungkin bisa cerita gimana biar kita kayak maksudnya crafting sosok yang ini gimana dan biar kita juga punya sosok ayah sebelumnya dan nantinya gimana. Tentu buat sosok ayah di setiap film ada sesuatu yang mau ngomong itu adalah sesuatu yang mau disampaikan beda-beda gitu. Nah penilaiannya adalah balik lagi ke penonton apakah gue sama atau enggak, karena gue nggak biasanya menentukan karakter ya gue tentuin sendiri. Tapi gue rasa untuk main di film keluarga, menurut gue pribadi isu yang gue main itu isunya sangat penting. Kayak misalnya sekarang isu tentang komunikasi ke anak laki-laki, lagi gue punya anak laki-laki. Bahkan kalau menurut gue buat hidup gue dan keluarga gue 10 film keluarga aja kurang rasanya untuk menyampaikan sesuatu yang penting. Jadi gue pribadi kenapa gue suka untuk berperan, ada ayah, ada nama panggilan lain dengan bapak atau mungkin apa segala macam, semua yang gue main itu menyampaikan sesuatu yang penting, dan itu yang membuat gue menikmati peran gue menjadi ayah. Bahkan di kehidupan nyata peran yang paling utama yang harus gue jalani adalah menjadi ayah gitu. Menjadi aktor adalah kerjaan cuman support keluarganya, tapi kerjaan utama gue ayah, jadi sewajarnya gue selalu semangat untuk memerankan karakter. Buat Ali Fikri memerankan seorang anak yang punya masalah, Ini juga nih jadi anak mulu nih, bingung gue. Kalau gue sih pengennya ke OSIS ya tadi. punya masalah apa, berduka terlalu berlarut-larut kepada ibunya tuh susah apa enggak? Soalnya kan kalau anak bandel tuh emang gampang. Kan kalau ini anak yang belum bisa menerima dukanya, ada kesulitan nggak sih memerankan karakter itu? Kesulitannya pasti ada, kesulitannya banyak, tapi menurut yang paling menantang itu adalah waktu adegan-adegan aku berinteraksi sama ibu, karena adegan-adegan itu aku harus menunjukkan rasa kerinduan, rasa sayang yang nyata ke sesuatu yang secara fisik itu gak ada sebenarnya. Jadi aku berimajinasi gimana sih rasanya ngomong sama orang yang kita rinduin banget, tapi sebenarnya di depan kita gak ada siapa-siapa. Menurut aku masa pembimbingan itu sih aku yang sangat tidak dengan orang aja yang kehilangan sebenarnya, karena di umur sekarang kan kita masih belum sepenuhnya siap menghadapi kehilangan. Terus tiba-tiba kita disuguhin sama kehilangan, rasa kebingungan itu di capture dengan sangat baik di film. Kalau aku boleh tambahin ya, jadi sebagai informasi waktu Ali acting dengan Ibu, aku tuh nggak hadir. Secara teknis juga Jadi lumayan secara susah. teknis dia tuh imajinasinya jago banget karena dia berakting pada layar kosong. Jadi dia kerja keras banget sebagai seorang aktor, kudos buat Ali, dan kita bisa lihat sendiri hasilnya bagus banget. ada yang Mbak Dian pesenin nggak buat Ali saat acting sama ibu itu? Kan Mbak Dian nggak datang secara langsung ya. Ada nggak tips-tips yang diberiin kepada Ali? Sebenarnya ada tips, tapi bukan pada saat Ali berinteraksi dengan AI Ibu ya, tapi justru ada yang Ali nanya sama aku tuh gimana caranya menghadapi adegan yang sulit banget tingkat emosinya bersama bapak. Jadi ada adegan yang sama bapak. Itu tips yang aku berikan adalah satu, pola nafas, dan juga itu cara menghack badan kita sebagai aktor untuk bisa langsung masuk ke emosi tingkat tinggi. Itu juga sebenarnya sebuah trik keaktoran yang aku juga masih baru belajar sih, tapi untungnya ternyata itu membantu ya. Betul banget. Jadi butuh semangat Mas, siap tips-tipsnya. Makanya, Nah, siap. Terima kasih apakah Mbak ada Dian. adegan tertentu yang paling membekas atau yang paling menguras emosi selama proses syuting antara Mas Ringo sama Ali Fikri? Gue pribadi mungkin beda-beda ya Ali sama gue. Kalau gue pribadi biasanya yang paling membekas adalah di film ini, itu penting. Sering sekali orang berduka kan egois ya. Jadinya keluarlah kata-kata Ali yang paling menyinggung Pak Cimot ini, yang paling menyinggung bapaknya adalah bapak nggak tahu rasanya kehilangan ibu, kamu nggak tahu rasanya kehilangan istri. Kita berlomba siapa yang paling sedih gitu. Lebih buruk mana, kehilangan ibu atau kehilangan istri? Itu sama-sama berlomba itu, dan itu tuh emosinya pas dia ngomong itu kayak, oh sebel banget gua sama ini anak nih, pengen gue jitak nih gitu. Jadi yang gue paling ingat, tapi mungkin itu ya kalau adegan ya. Tapi kalau di balik itu tuh cinta banget proses mencari bareng-bareng gitu. Kita kadang gue main ke kamarnya Ali main ke kamar gue, kita mencari kira-kira bentuk apa yang kita nyaman gitu-gitu. Terus gimana sih kerja bareng sama Howidingnya sendiri Howidi, untuk konsultasi ini Howidi, dulu bentar. untuk adegan-adegan yang seperti tadi emosional gitu kan dia Howidi dari awal dia ngedirect itu tidak pernah jauh ada di monitor yang jauh, akan selalu ada di sekitaran kita.
Widing selalu ada di sekitaran kita, nanya apa segala macam sama Widing. Menurut gue itu luar biasa dedikasinya dia sama filmnya. Udah gitu dari awal punya kita tuh kalau datang ke lokasi itu harus langsung datengin Widing dulu, bukan makeup dulu atau apa, enggak, datengin Widing terus kita berencana mau ngapain sama DOP-nya yang juga Singapura. Nanti isinya kayak gini, gimana menurut kalian? Works nggak gini? Kalau menurut lo enaknya gimana? Kita udah sepakat dalam scene yang mau kita ambil baru makeup. Jadi ketika makeup pas datang ke lokasi udah siap semuanya, kita langsung konsen di acting. Jadi disiplinnya dia luar biasa keren. Dan untuk scene kita yang sangat emosional itu yang aku berantem sama bapak itu kita beneran ngobrolnya lama banget. Lama. Kita bahkan nentuin topik kita sendiri. Iya. Jadi kita tinggal dikasih ruang, kita sebagai aktor harus terserah kita nih mau ngapain, enaknya kita tuh kayak gimana. Jadi kita beneran kayak enaknya gimana ya, ngobrol sama DOP-nya, ngobrol sama gaffernya, gimana biar lightingnya nggak bocor segala macam. Jadi lighting sama kameranya menyesuaikan blocking mereka. Mereka bukan. yang menentukan blockingnya sendiri, ngisi ruang itu keren sih. Ini Bukan metode kita yang ngikutin yang udah ada, tapi maksudnya bukannya kualitas sutradara di Indonesia udah bagus-bagus, Widing juga punya. Cuma masalah kebiasaan kadang dibawa budaya dia di negaranya, di kita, dan kita juga ternyata cocok sama budaya yang dibawa Widing di sini. Bagus banget ya. Satu hal yang aku masih ingat sampai sekarang tuh yang ngebantu aku banget adalah clear eyeline. Kalau misalnya lagi di set tuh nggak ada orang sama sekali kecuali aktor dan Kamera. head of department sama HOD-nya yang ada di set. Jadi kita lebih aktor tuh lebih nyaman dan lebih ngerasa kita lebih own space. Nggak ada yang boleh mendekati set, dan kalaupun harus ada di set misalnya makeup standby apa, tidak boleh bersuara. Maksudnya bukan hanya di tengah syuting, tentu tidak boleh, tapi tanpa ada syuting kita lagi berdiskusi penting, nggak boleh ada yang ganggu. Jadi Itu sangat membantu banget. ya. Oke, tadi buat Ali silakan. Terakhir. Apa yang paling sering terjadi sama kalian? Yang paling pertamanya aku sangat deg-degan banget kan, karena ini film pertama aku sebagai peran utama dan sangat apa ya, it's a new challenge, it's a new milestone for me. Jadi setelah project ini aku belajarnya banyak banget dari mereka, dari disiplinan di set, cara mereka how they bring themselves to the set, dan dari filmnya aku juga belajar banget tentang kebersamaan keluarga. Ini ngebuka banget mata aku kalau keluarga di rumah itu kita pulang ada di rumah itu adalah suatu kemewahan yang banyak orang tuh biasa. Jadi ini aku belajar dan paling challenging selain berbeda karakter yang lama adalah ngobrol sama director, karena directornya kan nggak bisa bahasa Indonesia. Sebenarnya komunikasinya nggak apa-apa karena kita berdua bisa bahasa Inggris, tapi kita sebagai aktor harus deliver emotionnya clear supaya directornya walaupun nggak tahu apa yang kita omongin tapi dia tetap bisa ngerasain di sini. Nggak mungkin film keluarga di mana pemainnya hanya ketemu di set baru ngobrol dan menjadi keluarga di depan. Film keluarga yang utuh seperti yang sekarang saya rasain di film ini, di luar itu kami juga menjadi keluarga, untuk selalu pergi bareng, saling bertukar info, saling kangen-kangenannya. Kita masih punya grup WhatsApp, ngomongin apa, kita peduli siapa yang suka sama Ali, siapa yang Ali mau pacarin tuh kita juga masih memantau sampai dengan sekarang. Masih memantau. Ini memang sangat erat. Iya, benar, dan ini memang film keluarga, tapi kami juga menjalaninya seperti keluarga asli yang sangat usia. Shout out, jangan lupa nonton. Jangan lupa nonton film kami, film Esok Tanpa Ibu, yang 22 Januari 2026 di bioskop. Teman-teman di sini. Apa? Foto dulu di sini.